And she knows that I gotta be trusted. She fell in love with the race and I see. She fell in love. And she knows that I gotta be trusted. She fell in love. Zhejiang FC vs Persib, saat Hodak merendah dalam konferensi pers. Pelatih Persib Bandung Bojan Hodak memilih untuk merendah saat melakoni laga tandang melawan Zhejiang FC pada matchday kedua grup FAFC Champions League 2, ACL 2, 2024/2025. Laga Zhejiang FC vs Persib akan digelar pada Kamis, tanggal 3 Oktober tahun 2024, di Stadion Huanglong Sports Center, Hangzhou, China. Zhejiang FC adalah tim unggulan sejak awal, bersama tim-tim dari Jepang, Korea Selatan, dan Australia, dengan berada di pot 1 undian. Sementara itu, Persib adalah tim yang berada di pot 4, atau istilahnya merupakan kategori tim terlemah dalam gelaran ACL 2 ini. Menurut Hodak, Persib pantas tidak diunggulkan mengingat timnya terakhir kali tampil di kancah Asia pada 10 tahun lalu, tepatnya pada musim 2015. Hodak menilai anak-anak asuhnya akan kesulitan menghadapi tim yang finish di peringkat 4 musim lalu di Chinese Super League, CSL, 2023. Kendati timnya akan berusaha memberi perlawanan, ini akan menjadi laga yang sulit bagi kami. Kami terakhir kali mengikuti kompetisi ini 10 tahun lalu. Laga ini akan sulit karena di atas kertas kami tim paling tidak diunggulkan di grup. Namun, kami akan berusaha untuk menang, ungkap Hodak. Peluang Persib untuk menang masih terbuka. Pasalnya, Zhejiang asuhan pelatih Jordi Vinyals tengah dalam tren buruk, 6 laga tanpa kemenangan. Posisi Green Giants juga tercecer di peringkat 8 CSL. Rekor belum kalah Persib di kompetisi domestik Liga 1 2024/2025 hingga pekan ke-7 jadi modal bagus. Head-to-head tersebut akan membuat Mark Klok DKK bisa tampil percaya diri. Kami tidak kalah dalam 7 pertandingan terakhir. Kami berharap nanti kami akan berada dalam kondisi terbaik untuk menyelesaikan pertandingan dan bersaing untuk lebih sukses di grup ini, kata Hodak. Pada matchday pertama AFC Champions League 2 kemarin, Persib mengalami kekalahan dari Port FC. Sementara secara mengejutkan Zhejiang FC kalah dari Lion City Sailors. Baik Persib maupun Zhejiang sama-sama harus mengincar kemenangan jika mereka ingin tetap menjaga asa lolos ke fase selanjutnya. Penyerang Persib Bandung Ciro Alvis tak gentar hadapi Zhejiang yang disebutnya sebagai tim kuat. Penyerang Persib Bandung asal Brasil, Ciro Alvis, memuji Zhejiang sebagai lawan kuat. Zhejiang akan menjamu Persib pada matchday kedua grup FAFC Champions League 2, ACL 2, di Stadion Huanglong Sports Center, Hangzhou, China, Kamis, tanggal 2 Oktober tahun 2024, mulai pukul 19 waktu Indonesia Barat. Ini menjadi laga tandang pertama bagi Persib di ACL 2. Sebelumnya, pada laga pertama, Persib kalah 0-1 saat menjamu Port FC asal Thailand di Stadion Sijalak Harupat, Kabupaten Bandung, Kamis, tanggal 19 September tahun 2024. Besok akan menjadi laga yang sulit, mereka tim yang kuat, ujar Ciro dalam konferensi pers, Rabu, tanggal 2 Oktober tahun 2024. Walau demikian, menurutnya, itu tak menjadi persoalan. Persib akan berusaha untuk mendapatkan hasil yang terbaik, ujar Ciro. Pemain yang sudah mencetak 1 gol di Liga 1 2024/2025 itu mengatakan, Maung Bandung telah melakukan banyak persiapan sebelum pertandingan besok malam. Ciro, tentu saja, diharapkan mampu mengeluarkan kemampuan terbaik pada laga melawan Zhejiang. Dia kemungkinan akan menempati posisi sayap kiri atau kanan.
bergantian dengan Beckham Putranugraha, untuk mengirimkan umpan-umpan kepada penyerang utama berupa Dimas Drajat atau David da Silva. Bojan sadar Persib Bandung bakal kesulitan ketika hadapi Zhejiang. Pelatih Persib Bandung Bojan Hodak menyadari timnya bakal kesulitan ketika menghadapi Zhejiang pada pertandingan grup FAFC Champions League 2 di Stadion Huanglong Sports Center, Hangzhou, Kamis. Dikutip dari rilis yang diterima, Rabu, Hodak mengatakan Persib Bandung tentu akan berada di bawah tekanan, terlebih pada pertandingan pertama mereka takluk dari Port FC di kandang. Meskipun begitu, pelatih asal Kroasia itu berharap anak-anak asuhnya bisa menampilkan permainan terbaik dan meraih poin dari pertandingan ini. Ini akan menjadi laga yang sulit bagi kami. Terakhir kali kami mengikuti kompetisi ini 10 tahun lalu. Laga ini akan sulit karena di atas kertas kami tim paling tidak diunggulkan di grup, ungkap Hodak. Tapi kami akan berusaha untuk menang. Kami berharap besok kami akan berada dalam kondisi terbaik untuk menyelesaikan pertandingan dan bersaing untuk lebih sukses di grup ini, sambungnya. Sementara itu penyerang Persib Bandung Kiro Alvis mengatakan seluruh pemain akan bekerja keras untuk bisa meraih kemenangan, meski semuanya bukan hal mudah untuk mengalahkan tim tuan rumah. Penyerang asal Brasil itu cukup optimis timnya bisa memberikan perlawanan bagi tuan rumah yang akan mendapat dukungan langsung dari suporternya. Hari ini akan menjadi laga yang sulit, mereka tim yang kuat, tapi tidak apa-apa, Persib akan berusaha untuk mendapatkan hasil terbaik. Kami telah melakukan banyak persiapan sebelum pertandingan, tentu saja kami juga tahu bahwa lawan adalah tim yang sangat kuat, jelas Ciro. Diketahui Persib Bandung akan menghadapi Zhejiang FC pada laga kedua grup FAFC Champions League 2 di Huanglong Sports Stadium, Hangzhou, Kamis pukul 19 waktu Indonesia Barat. Saat ini Persib Bandung berada di peringkat ketiga klasemen sementara grup FAFC Champions League 2 tanpa raihan poin dengan selisih -1 gol. Sedangkan Zhejiang berada di posisi 4 dengan selisih -3 gol. Mailson 5 masih melempem, penyerang asal Timor Leste ini bisa jadi pilihan Persib Bandung. Performa salah satu penyerang asing milik Persib Bandung, Mailson 5, dapat sorotan tajam. Pemain baru tersebut dinilai masih minim kontribusi untuk Maung Bandung, padahal sudah bermain di sejumlah laga di ajang Liga 1 2024/2025. Sejak dibeli untuk memperkuat Persib Bandung, Mailson 5 masih membukukan 0 gol dan 0 assist, baik di Liga 1 2024/2025 maupun ACL Champions League 2. Mailson 5 pun kini sudah jarang menjadi starter untuk Persib Bandung. Bojan Hodak kerap menurunkannya di paruh babak kedua. Mailson 5 pun sudah dapat ultimatum dari Bojan Hodak, pelatih Persib Bandung. Jika tak kunjung nyetel, maka Mailson 5 bakal didepak Persib Bandung. Apabila hal itu terjadi di putaran kedua musim 2024/2025, Persib Bandung tentu harus mencari pemain anyar guna memenuhi kuota asing. Penyerang timnas U20 Timor Leste, Luis Figo bisa menjadi solusi bagi Persib Bandung jika klub kebanggaan Bobotoh itu melepas Mailson 5 di putaran kedua mendatang. Mengingat, Luis Figo ingin abroad dan bermain di luar Timor Leste. Saya ingin sekali bermain di luar untuk menambah lagi pengalaman dan nantinya bisa kembali ke Timor Leste, kata Luis Figo. Dan bisa kasih hasil yang bagus buat Timor Leste saat ada penyelenggaraan seperti AFC dan yang lainnya. Tidak menutup kemungkinan bahwa Indonesia bakal menjadi tujuan Luis Figo. Apalagi ia sangat mengagumi dan ingin mengikuti jejak Galih Freitas yang kini membela satu di antara klub Liga 1, PSIS Semarang. Galih Freitas merupakan contoh yang bagus untuk ditiru anak-anak di Timor Leste juga, tutur Luis Figo. Saya juga suka dengan Galih dan saya jadikan dia sebagai contoh masa depan. Dilansir dari laman Transfermarkt, Luis Figo saat ini berstatus sebagai pemain klub Liga Timor Leste, Ponta Leste.
Ia bergabung dengan Ponta Leste per tanggal 1 Januari tahun 2023. Jika kontraknya mau habis di klub itu, maka kans Persib Bandung untuk mendatangkan Luis Figo sangat terbuka lebar. Namun, jika Luis Figo masih terikat kontrak di Ponta Leste, maka Persib Bandung harus menggelontorkan uang cukup banyak guna menebus kontrak sang pemain. Patut dinantikan apakah Luis Figo akan menarik perhatian Persib Bandung di bursa transfer putaran kedua musim 2024/2025 mendatang. Puja-puji pelatih Zhejiang FC jelang melawan Persib Bandung. Pelatih Zhejiang FC, Jordi Vinyals beri pujian untuk Persib Bandung jelang laga AFC Championship League 2 di Tiongkok, Kamis, tanggal 3 Oktober tahun 2024. Pelatih Zhejiang FC ini puji Persib Bandung BG sebagai tim kuat dan memiliki Bojan Hodak yang merupakan pelatih bagus, bahkan menjadi pelatih terbaik di Liga 1 2023/2024. Mereka, Persib Bandung, tim juara dan tidak kehilangan pemain-pemain kunci mereka. Mereka membawa pemain-pemain bagus dan merekrut pemain bagus musim ini, kata Jordi lada konferensi pers. Pelatih berkepala dingin ini pun mengaku sudah menganalisa kekuatan Persib saat di AFC Champions League tahun 2015. Saat itu, Persib merupakan tim besar di Asia dan dia pernah bermain di AFC tahun-tahun sebelumnya. Kita tidak bisa mengandalkan dua pemain kita karena cedera dan ada beberapa yang di timnas. Namun, selebihnya kita membawa seluruh pemain kita, tuturnya. Menurutnya tidak mudah. Apalagi Zhejiang FC akan memainkan 5 pertandingan dalam waktu 19 hari di Liga. Dan kita tahu di skuad kita banyak pemain-pemain potensial yang belum memiliki pengalaman. Kita adalah tim yang mempunyai rata-rata pemain yang paling tinggi tetapi kami yakin bisa mengalahkan Persib Bandung, sambungnya. Ia hanya berharap di laga nanti supporter fanatik Zhejiang bisa hadir ke stadion untuk memberikan dukungan agar motivasi para pemain dalam menghadapi pertandingan semakin besar. Apalagi kita akan melawan tim kuat, bahkan skuad cadangan mereka itu hampir sama dengan skuad utama mereka. Jadi, tolong supporter tetap mendukung kita malam ini, harapnya. Namun, Jordi sedikit lega lantaran Zhejiang FC memiliki banyak pilihan pemain untuk mengantisipasi pemain yang tidak bisa dimainkan. Alasan ini yang membuat timnya merekrut banyak pemain di musim ini. Kadang-kadang kita coba untuk mengandalkan satu atau dua pemain atau beberapa pemain untuk pertandingan, namun akhirnya ada sesuatu yang mana kita tidak bisa menggunakan pemain tersebut. Artinya, ini adalah kesempatan bagi para pemain lain untuk menunjukkan kemampuan mereka, tuturnya. Karena itu, lanjutnya, harapan supporter untuk bisa hadir di laga nanti. Tujuannya, agar para pemainnya bisa lebih bekerja keras untuk bisa mengalahkan Persib Bandung. Semua berjuang membuktikan dukungan yang sangat fantastis. Nah, mungkin malam ini kita tidak hanya butuh 200%, tapi kita butuh 1000% di pertandingan. Oleh karena itu saya sangat-sangat berharap supporter bisa datang ke stadion untuk mendukung kita, pungkasnya. Persib siap curi poin di Tiongkok, Bojan persiapkan strategi matang. Persib Bandung akan melakoni laga kedua ACL 2 di negeri tirai bambu. Tekad menang untuk mencuri poin wajib dilakukan setelah sebelumnya Persib Bandung kalah di kandang 0-1 dari Taiport FC. Tentu saja segala persiapan dilakukan pelatih kepala Persib Bandung, Bojan Hodak, tak mau mengulangi kesalahan. Bojan persiapkan skuadnya dengan matang. Sebanyak 20 pemain Persib Bandung diboyong ke China untuk menghadapi Zhejiang FC pada AFC Championship League 2 di Tiongkok, Kamis, tanggal 3 Oktober tahun 2024. Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak, mengungkapkan, mereka, Zhejiang FC, masuk posisi 4 besar musim lalu dan memiliki pemain asing yang top. Beberapa pemain lokalnya juga cukup bagus. Jadi tentu saja mereka yang difavoritkan, ujar Bojan. Bojan mengatakan, tapi bagi pihaknya ini juga bagus karena tidak ada tekanan dan timnya akan tampil nothing tulus di pertandingan nanti.
Orang-orang harus realistis. Bobotoh mungkin ingin kami bisa memenangkan setiap pertandingan, tapi mungkin mereka tidak paham bahwa ACL itu levelnya berbeda, kata pelatih asal Kroasia ini. Menurut Bojan, semua klub yang bertanding bersama Persib di grup F ACL 2 itu kemungkinan bisa menjadi juara di Indonesia. Kami juga tidak bermain di kompetisi ini dalam 10 tahun terakhir. Jadi kami harus melaju step by step, mencoba tampil bagus di setiap pertandingan, tuturnya. Saat disinggung ada pemain asal Kroasia, Franko Andrijasevic, Bojan membenarkannya dan ia mengetahuinya. Iya, tapi saya rasa dia cedera. Dia, Franko, adalah pemain top. Dia pernah menjadi pemain timnas Kroasia. Tapi saya rasa dia sedang cedera, dan tidak yakin akan bermain nanti, ucapnya. Untuk menghadapi Zhejiang di China pada AFC Championship League 2, beberapa pemain Persib Bandung ada yang cedera dan ada yang baru pulih dari cederanya. Sebelum terbang ke China, Persib Bandung menghadapi Madura United di Madura, pada Liga 1 Indonesia, Sabtu, tanggal 28 September tahun 2024, yang berakhir dengan skor 2-2. Dalam laga tersebut, terdapat pemain yang cedera, salah satunya Gustavo Franca. Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak, mengaku untuk menghadapi Zhejiang, timnya dalam masalah karena ada beberapa pemain mengalami cedera. Hal baiknya adalah David da Silva sudah kembali setelah cedera. Beckham Putra Nugraha juga sudah kembali. Tapi sekarang Rezaldi harus absen, Gustavo juga absen, ujar Bojan. Bojan mengungkapkan, jadi mungkin ada 1-2 pemain lainnya cedera, pihaknya masih harus melihat. Setelah latihan hari ini dan besok baru dirinya akan menentukan siapa yang tampil, lawan Zhejiang. Dari laga sebelumnya banyak orang yang mengeluhkan tapi tidak banyak yang tahu, seperti Deddy Kusnandar mengalami cedera ketika melawan Persija, Mark terkena kartu merah, Gustavo dan Nick Kuiper juga cedera, kata pelatih asal Kroasia ini. Bojan menjelaskan, Gustavo bisa tampil saat menghadapi Madura, tapi mengalami cedera lagi. Nick juga, sebenarnya ia tidak mau memainkannya saat lawan Madura. Tapi setelah Gustavo keluar, saya tidak punya opsi lain, jadi ini yang menjadi masalah ketika memainkan banyak laga dalam waktu yang singkat, tuturnya. Pada dasarnya, kata Bojan, besok dari fisioterapis dan dokter yang mengabarkan siapa saja yang bisa bermain sebagai starter. Gustavo dan Rezaldi tidak melakukan perjalanan ke China bersama kami, ucapnya. Benteng pertahanan Persib Bandung, Gustavo Franca, tak ikut bisa ke China untuk menghadapi Zhejiang pada AFC Championship League 2, Kamis, tanggal 3 Oktober tahun 2024. Hal tersebut dikarenakan Gustavo mengalami cedera saat menghadapi Madura United, di Stadion Gelora Bangkalan Madura, Sabtu, tanggal 28 September tahun 2024, yang berakhir dengan skor 2-2. Gustavo mengaku, dirinya sangat sedih karena tak bisa ikut memperkuat tim Maung Bandung di China pada ACL 2. Saya sedih, saya merasa sedih karena saya ingin memainkan semua pertandingan bersama rekan-rekan setim, bertarung untuk tim ini di setiap laganya, ujar Gustavo, di Stadion Sidolik, Kota Bandung. Tapi, kata Gustavo, kadang itu bisa saja tidak terjadi, seperti halnya ia harus absen saat hadapi Zhejiang. Saya harus siap untuk menerima kendala ini, kata Gustavo. Gustavo mengalami cedera saat berduel dengan pemain Madura United. Saat itu ia terlihat meringis kesakitan di bagian pahanya, bahkan dalam laga tersebut ia langsung digantikan oleh Nick Kuiper di menit 79. Namun, saat ditanya apa cedera yang dialaminya, Gustavo tak mengungkapkan secara detail. Kami sudah tahu yang terjadi, dan tahu apa yang harus dilakukan, supaya segera pulih dan lebih baik secepatnya, kata pemilik nomor 2 di tim Maung Bandung ini. Gustavo mengaku, kini kondisi belum 100% tapi ini sudah membaik. Saya mulai melakukan recovery, dan berusaha untuk kembali siap bermain secepatnya, ucapnya.
David da Silva siap gedor pertahanan Zhejiang di Tiongkok. Juru gedor andalan Persib Bandung, David da Silva, dipastikan akan kembali mempertajam lini serang saat menghadapi Zhejiang, AFC Championship League 2, di Tiongkok, Rabu, tanggal 2 Oktober tahun 2024. Striker asal Brasil andalan Persib Bandung ini, setelahnya cedera dan absen di 5 pertandingan sudah mulai bermain saat Persib menghadapi Madura United, di Madura, Sabtu, tanggal 28 September tahun 2024. Namun memang, saat menghadapi Madura, David tak diberi waktu yang lama, ia bermain hanya sekitar 8 menit di akhir laga, pada pertandingan yang berakhir 2-2 tersebut. Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak, mengatakan, David itu baru kembali dari cedera saat menghadapi Madura diberi menit 10-15 menit. Cederanya sudah pulih, tapi dia belum sepenuhnya fit karena absen sekitar 1 bulan, ujar Bojan, menjelang laga lawan Zhejiang. Bojan menegaskan, tentu saja saat menghadapi Zhejiang, David akan dimainkan. Tapi satu hal adalah berapa lama dia akan bermain, katanya. Persib Bandung akan melakoni laga kedua ACL 2 di negeri tirai bambu. Tekad menang untuk mencuri poin wajib dilakukan setelah sebelumnya Persib Bandung kalah di kandang 0-1 dari Taiport FC. Tentu saja segala persiapan dilakukan pelatih kepala Persib Bandung, Bojan Hodak, tak mau mengulangi kesalahan. Bojan persiapkan skuadnya dengan matang. Main lepas, senjata Persib Bandung lawan Zhejiang FC di China. Persib Bandung bakal bermain lepas saat melawan Zhejiang FC. Hal ini disampaikan langsung oleh pelatih Persib, Bojan Hodak. Bojan Hodak menilai Persib kini tak memiliki tekanan. Ada beberapa alasan yang mendasari hal tersebut. Salah satunya adalah karena ini merupakan momen pertama Persib kembali bermain di kancah Asia. Sehingga target yang diberikan tak muluk-muluk, tapi bagi kami, ini juga bagus karena kami tidak ada tekanan. Dan kami akan tampil nothing tulus di pertandingan ini, kata Bojan Hodak, dilansir dari laman resmi Persib. Sementara itu, duel antara Zhejiang FC vs Persib dijadwalkan terlaksana pada Kamis, tanggal 3 Oktober tahun 2024. Pertandingan nantinya digelar di Stadion Huanglong Sports Center, Hangzhou, China. Ini merupakan matchday kedua grup AFC Champions League 2, ACL 2, 2024/2025. Bojan Hodak sendiri mengakui bahwa perjuangan Persib akan sangat sulit di grup F tak terkecuali ketika melawan Zhejiang FC. Menurutnya, semua tim di grup F memiliki kualitas yang bagus. Perlu diketahui, grup F dihuni Lion City Sailors, Singapura, Port FC, Thailand, Zhejiang FC, China, dan Persib Indonesia. Semua klub yang bertanding bersama kami di grup F kemungkinan bisa menjadi juara di Indonesia. Kami juga tidak bermain di kompetisi ini dalam 10 tahun terakhir. Jadi kami harus melaju step by step, mencoba tampil bagus di setiap pertandingan, ucap Bojan Hodak. Persib hadapi raksasa China, Bojan Hodak pilih realistis. Persib Bandung akan bertanding melawan Zhejiang FC pada lanjutan penyisihan grup AFC Champions League 2, ACL 2, 2024/2025. Laga tersebut akan digelar di Huanglong Sports Center, Hangzhou, China, Kamis tanggal 3 Oktober tahun 2024. Pada laga perdana lalu, Persib harus tumbang dari Port FC dengan skor 0-1. Di sisi lain, Zhejiang juga tumbang 2-0 saat melawan tim asal Singapura Lion City Sailors. Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak, menjelaskan bahwa Zhejiang memiliki kualitas. Mereka memiliki pemain yang solid dan berada di atas angin karena bermain di depan supporter sendiri. Pemain asing yang top, beberapa pemain lokalnya juga cukup bagus. Jadi tentu saja mereka yang difavoritkan, kata Bojan Hodak dilansir dari laman Persib.
Bojan menilai bahwa bertarung di ACL 2 bukan hal yang mudah bagi Persib. Pasalnya, ini adalah momen kembalinya mereka ke kancah Asia. Tentunya, Maung Bandung akan tetap realistis melihat persaingan di turnamen ini. Selain itu, di sini adalah tempat tim-tim kuat berkumpul. Bahkan menjadi juara Liga 1 bukan hal yang mustahil. Semua klub yang bertanding bersama kami di grup F, kemungkinan bisa menjadi juara di Indonesia. Kami juga tidak bermain di kompetisi ini dalam 10 tahun terakhir. Jadi kami harus melaju step by step. Pelatih berpaspor Kroasia ini ingin semua pemainnya menikmati pertandingan melawan Zhejiang. Tentunya, banyak hal positif yang bisa mereka bawa pulang, termasuk bermain di ajang internasional. Kemenangan akan membuat kepercayaan diri pemain semakin meningkat. Tapi bagi kami, ini juga bagus karena kami tidak ada tekanan. Kami akan tampil ngotot di pertandingan ini, tutupnya.